Hembus awan jauh tinggi di sana. Ku teringat tanah asalku, tanah Papua. Lama sudah aku merantau jauh dari negeriku. Rindu, aku rindu, sungguh aku rindu bertemu denganmu. Kadangkala ya tinggi ya meladung go sama jenis aneh ya karya selamat pagi buat Lele Ali Tolok Kondawo Lulufe Marang Mafe Mafe Lebelo Tali Lebelo Kondawo Lulufe Marang Mafe Mafe Lebelo Tali Lebelo Kondawo Lulufe Marang Mafe Mafe lebelo, kali lebelo, kondawo lulufe, marang mafe, mafe lebelo, kali lebelo, kondawo. Kondawo lulufe, marang mafe, mafe lebelo, kali lebelo. hati terharu, air mataku tumpah melihat kau semakin maju. Sungguh aku bangga, manusianya pun berpacu padu dalam segala karya. Aku ingin pulang, aku ingin pulang, pulang ke negeriku. Tanah Papua, engkau yang ku bangga. Di timur berdiri gagah, pintu gerbangnya persada Indonesia. Tanah Papua, engkau bunga bangsa. Udah berapa tahun di sini? Sudah 6 tahun kok. Baru 6 tahun. Bapak di sini RT ya? Jadi udah berapa tahun di sini? Kurang lebih 7 tahun. Ini Pak yang sudah menguasai bahasa Inggris dan menjadi pemandu. Wow. Ini dokter hewan kami, Bapak. Hewan. Ini juga. Saya dari Padang ya. Padang. Awak. Saya bukan orang Padang di sini. Jadi mohon izin Bapak, kami menyampaikan sedikit terkait klinik karantina satwa TBA Sorong. Ini merupakan hasil kerjasama kami dengan mitra BUMN, Bapak. Tahun 2021 klinik ini dibangun dan sudah diresmikan juga oleh Bapak Wakil Menteri LHK waktu itu, dan sekarang sudah beroperasi. Dan kami rata-rata Bapak
menggagalkan penyeludupan agregat setiap bulan 200 ekor satwa Pak, dan ini sangat bermanfaat ke luar Papua. Ya, dengan kolaborasi dan kerjasama kita berhasil mengamankan 200 ekor per bulan satunya para harga yang 200 itu. Rata-rata burung, reptil, dan mamalia. Kebetulan di dalam kami ada kandang situasi yang ada beberapa yang masih kami observasi supaya jangan dilupakan. Walau jauh di sana, engkau tetap ku cinta tanah Papua. Kadangkala hati terharu, air mataku tumpah melihat kau semakin maju. Sungguh aku bangga, manusianya pun berpacu padu dalam segala karya. Aku ingin pulang, aku ingin pulang, pulang ke negeriku. Tanah Papua, engkau yang ku bangga. Di timur berdiri gagah pintu gerbangnya persada Indonesia. Tanah Papua, engkau bunga bangsa. Walau jauh di sana, engkau tetap ku cinta tanah Papua. Tanah Papua, engkau yang ku bangga. Di timur berdiri gagah pintu gerbangnya persada Indonesia. Tanah Papua, engkau bunga bangsa. Walau jauh di sana, engkau. Oke. Baik. Ini Bapak cek bawah lagi. Tertanam di pohon. Oke, Bapak PJ punya. Itu di situ sebelah kanan. Tertanam juga Bapak Tempel sini, PJ. Bapak hari ini merangkap sebagai PJ Sekda, PJ Gub. Hari ini Bapak merangkap sebagai PJ Gub dan PJ Sekda. Oke. Kita orang tidak mau tinggalkan air mata, tapi tinggalkan mata air. Oke, kita orang kuat karena orang satu. Hutan, sebagaimana arahan Bapak Prabowo untuk kita tidak mengerjakan hal yang biasa-biasa saja, harus di luar kebiasaan kita. Jadi kita mengadakan acara di tengah hutan, Bapak. Apalagi Bapak Menteri Kehutanan tentu akan sangat familiar dengan kerja-kerja dan kegiatan di dalam hutan. Maka arahan pimpinan kami, kita mengadakan acara di tengah hutan yang luar biasa ini di tanah Papua yang sudah sangat langka di tempat lain. Jadi pantun kami mohon izin jalan-jalan ke Kampung Malasigi.
tidak lupa mencoba papeda. Selamat datang Bapak Menteri Raja Juli di tanah Papua, tanah surga yang penuh cinta. Akan memasuki acara selanjutnya, yaitu laporan dari Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial Ditjen PSKL kepada yang terhormat Dr. Markus Octavianus Susetio untuk kami persilakan. Bapak Menteri dan hadirin yang saya hormati, Undang-Undang Cipta Kerja sebagai wujud nyata dari penciptaan lapangan kerja memberi perhatian nyata pada perhutanan sosial dengan memberikan perlindungan hukum yang lebih jelas kepada masyarakat yang bekerja di sekitar hutan serta menyelesaikan permasalahan kehutanan yang telah menahun, dengan harapan melalui perhutanan sosial masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan sambil menjaga kelestarian hutan. Itu kami sampaikan selama periode 10 tahun terakhir, program perhutanan sosial telah mendorong masyarakat mendapatkan akses lahan, kesempatan berusaha, dan peningkatan kapasitas. Capaian akses kelola perhutanan sosial mencapai sekitar 8,01 juta hektar dengan sekitar 10.000 unit SK yang melibatkan 1,38 juta kepala keluarga dan telah terbentuk sekitar 14.000 kelompok usaha perhutanan sosial atau KUPS dengan klasifikasi sebesar 59,62%, klasifikasi biru, klasifikasi perak 32%, klasifikasi emas sebesar 7,76%, klasifikasi platinum sebesar 0,46%. Program perhutanan sosial sejalan dengan cita-cita pemerintahan baru Bapak, terutama dalam hal peningkatan lapangan kerja yang berkualitas, penguatan kewirausahaan, pengembangan industri kreatif, penguatan kelembagaan, pengembangan usaha masyarakat, penguatan hulu hilir industri berbasis masyarakat, serta pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi dan penyelesaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya. Bapak Menteri dan hadirin yang saya hormati, pada kesempatan pagi hari ini terdapat dua agenda Bapak. Agenda pertama tadi telah dilaksanakan, yaitu serangkaian kegiatan berupa pelepasliaran satwa dan penanaman anggrek dengan jenis anggrek berdasarkan laporan adalah dari jenis Dendrobium oeroum, Dendrobium macrobellum, Lucia tristis, dan Pharmacoloa marsupialis. Yang terhormat Bapak Menteri Kehutanan berkenan untuk menyerahkan SK yang dimaksud kepada 12 lembaga pengelola hutan kampung. Atas perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Direktur PKPS atas laporan yang telah disampaikan. Dari beliau kita tahu bahwa pemerintah berkomitmen untuk memberikan perlindungan dan akses kepada masyarakat sebesar-besarnya melalui perhutanan sosial, dan ini merupakan komitmen besar Bapak Prabowo Subianto untuk reforestasi 12,7 juta hektar secara kolaboratif, dan tentu akan menjadi komitmen Bapak Menteri Kehutanan kita. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya tentu yang tidak kalah penting adalah sambutan selamat datang dari pemilik Ulayat TWA Sorong. Beliau adalah yang memiliki ulayat di sini, dan tentu kami persilahkan dengan hormat untuk memberikan sambutan kepada Bapak Menteri dan kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ucapan syukur ini tidak dapat kami sampaikan sangat banyak, tapi kami percaya bahwa ada satu hal yang kami tangkap, bahwa ada atensi dari Kementerian Kehutanan untuk masyarakat adat yang ada di Kota Sorong maupun di Papua ini. Luar biasa Bapak, izin saya juga mau menyampaikan bahwa kinerja Kementerian Kehutanan yang kita kenal dalam BKSDA Kota Sorong ini luar biasa atensinya. Bapak Dirjen selalu
senantiasa dalam setiap kegiatan apapun itu selalu melibatkan kami pemilik hak ulayat. Ini merupakan satu hal yang luar biasa di tengah-tengah adanya konflik-konflik tapal hutan dan sebagainya terhadap hak-hak kepemilikan. Bapak ini menjaring komunikasi yang begitu luar biasa sehingga kami merasa dihargai, dan untuk itu kami berharap juga Bapak di kondisi yang ada tadi Bapak lihat pemandangan yang ada ini dari perjalanan mungkin dari tempat bermalam sampai ke tempat ini, dilihat bahwa ada vegetasi hutan yang tidak jauh dari kota, yang vegetasinya masih terjaga, alamnya terlindungi. Kami berharap bahwa lebih banyak atensi terhadap tempat ini. Ke depan adanya kantor gubernur yang dekat dengan kawasan ini, kemudian adanya pemukiman dan perkotaan. Ketika ada lebih banyak atensi, saya percaya bahwa tempat ini akan menjadi ruang pilihan ketika orang merasa penat. Untuk itu kami berharap lebih banyak perhatian. Demikian Bapak, kami juga mengucapkan akhirnya kami mengucapkan selamat juga Pak dalam tersusun dalam kabinet yang ada. Kami atas nama pemilik hak ulayat juga mengucapkan, dan untuk kunjungan selanjutnya Tuhan menyertai sampai tiba di kota tujuan di tempat di mana Bapak berada. Terima kasih, Tuhan memberkati. Laobok. Terima kasih. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Robert Malasime yang telah memberikan sambutan selamat datangnya kepada Bapak Menteri Kehutanan di TWA Sorong. Mendengar sambutan beliau, hati terasa adem, ya, tenang gitu ya, dan rasa dipenuhi berkat sehingga suasana sekarang pun terasa sejuk dan burung berkicau begitu indah. Mungkin kita bisa dengarkan beberapa detik untuk mendengarkan suara burung yang juga turut menyertai kita. Di Papua Barat ada 8 UPT LHK Bapak. Dan sekarang di Barat Daya ini cuma ada 1 nih Pak Joni, BKSDA Papua Barat namanya masih, walaupun kedudukannya ada di Papua Barat Daya. Yang saya hormati para hadirin sekalian, Bapak Ibu penerima surat keputusan Menteri, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Pagi hari ini kami semua bisa menyertai kehadiran Bapak Menteri di Taman Wisata Alam Sorong. Perlu kami laporkan kepada Bapak Menteri dan juga Bapak sekalian, TWA Sorong ini merupakan perwakilan ekosistem dataran rendah Papua yang memiliki kekayaan jenis yang cukup beragam, baik itu jenis-jenis flora maupun jenis-jenis fauna. Tadi sudah disampaikan, TWA Sorong ini walaupun dekat dengan kota, tetapi keanekaragaman hayatinya masih sangat tinggi. Ada 95 jenis anggrek, ini luar biasa banyak. Lalu jenis-jenis pohonnya ada agatis, ada matua, ada medang, dan juga ada jenis-jenis pohon yang lain yang menandai ekosistem dataran rendah. Ada juga jenis pohon yang bernilai ekonomi cukup tinggi, yang banyak diselundupkan juga Pak Menteri dulu, yaitu jenis merbau hidup di TWA Sorong ini. Bapak Menteri yang saya hormati, perlu juga kami laporkan bahwa untuk pengelolaan tadi seperti disampaikan oleh Bapak Robert Malasime, kita selalu melakukan kerjasama dengan masyarakat yang ada di sekitar TWA. Sehingga kemarin arahan Bapak Menteri jangan sampai kita punya hutan yang bagus tapi masyarakat masih dalam kondisi terbelakang, itu jangan sampai terjadi, terutama di sekitar kawasan konservasi. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada 4 kelompok tani hutan yang telah berpartisipasi dan bekerjasama dengan kita, dari Desa Klasaman, dari Desa Serawata, Gavu, dan juga
dari desa Kolam Susu. Bapak Menteri yang saya hormati, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Menteri dan juga Ibu Dirjen Pedas RH, karena TBA ini fungsinya selain untuk konservasi hayati sebenarnya juga untuk serapan air, Bapak. Jadi sangat penting bagi keberlangsungan penyediaan air di Kota Sorong dan sekitarnya. Kita berharap dan sudah ada plan saya kira dari Bapak Kepala Balai Besar KSDA Papua Barat untuk mengembangkan ekoturism sehingga potensi yang besar yang ada di kawasan ini bisa dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat. Terima kasih Bapak Ibu sekalian dan Bapak Menteri yang kami hormati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om Santi Santi Lawobok. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Direktur Jenderal KSDAE atas ucapan selamat datang yang disampaikan untuk Bapak Menteri Kehutanan. Bapak Dirjen KSDAE ini walaupun berkantor di Jakarta, tapi nama dan keberadaan beliau selalu di hati masyarakat, Bapak. Karena kebijakan dan arahan-arahan beliau kepada kami selalu afirmasi kepada masyarakat, sehingga nama beliau pun juga turut dikenang oleh masyarakat. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita sama-sama dengarkan sambutan dari pemerintah daerah Provinsi Papua Barat Daya yang akan disampaikan oleh Direk Kadis LHKP, yaitu Bapak Julian Kelikambu. Untuk itu kami persilahkan. Awobok. Tepuk tangan untuk kita semua. Hari pagi ini, sebenarnya hari ini Bapak Menteri, laporan cuaca itu hujan. Tapi karena Bapak Menteri yang datang dan kita semua yang jaga alam, maka alam juga jaga kita. Pemerintah daerah Provinsi Papua Barat Daya baru terbentuk dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 sebagai Provinsi ke-38 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk sementara 38, karena kita dengar-dengar ada yang mau tambah lagi. Jumlah penduduk di provinsi ini ada 600 jiwa penduduk dari 5 kabupaten, 1 kota. Nah, itu kondisi kami di sini, seperti itu gambaran umum. Kemudian komitmen Papua Barat Daya adalah tetap menjadikan provinsi berkelanjutan untuk menjaga pembangunan ekonomi, ekologi, sosial secara survive bagi generasi dan anak cucu kita. Kemudian yang kami ingin laporkan kepada Bapak beberapa hal penting terkait di bidang lingkungan hidup, kehutanan dan pertanahan. Nah, kami kalau ke pusat menghadap 3 menteri. Ya, semuanya ada di situ. Yang pertama, masyarakat Papua Barat Daya itu sangat berantusias untuk pengelolaan kehutanan sosial. Kita sangat antusias dan program ini mungkin bagi kami adalah solusi dan jawaban dalam menjaga hutan di Papua Barat Daya. Kita kaya dengan hutan, tapi orang-orangnya tidak berdaya di tengah kekayaan hutan yang mereka miliki. Sehingga kehutanan sosial dengan 5 skema hutan adat dan hutan kampung adalah keinginan dan harapan dari seluruh masyarakat orang asli Papua. Ada usulan hutan adat dari Sorong Selatan dan Tambrau. Sekiranya Bapak berkenan, itu bisa ditetapkan sebagai SK. Dan ini sudah dilakukan verifikasi dengan pihak Kementerian Kehutanan.
Kemudian yang kedua, kami sedang berhadapan dengan pembangunan antara ekonomi, ekologi, kita berbenturan. Ada investasi, ada program-program food estate, ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan. Semuanya dilakukan di darat, dan di darat ini ada hutan, ada tanah, ada orang. Kalau di laut mungkin ada ikan. Sehingga ini membuat kami harus berhadapan antara kepentingan ekonomi dan ekologi. Sehingga ini kami juga berharap dukungan dari Bapak Menteri untuk dapat terus menjaga kami dengan kebijakan-kebijakan yang bisa melindungi masyarakat adat yang punya hutan. Yang berikut, kami berada di taman wisata ini, kurang lebih ada 945 hektar, dan taman wisata ini kalau dilihat jauh lebih bagus dari Taman Raya Bogor kalau ditata. Itu kami mohon, dulu kami menyampaikan kepada Bapak Wamendagri, Wakil Menteri Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kalau bisa dipagar. Dan ini yang kedua, kami mengusulkan lagi, luasan ini harus dipagar, yang tentunya bekerjasama dengan tuan tanah, sehingga bisa melindungi, menjaga, karena dari kepentingan perut juga ikut mengganggu. Yang berikut kami laporkan kepada Bapak Menteri, kami sedang menyusun dokumen Polonecing 2030 yang sudah berjalan. Tinggal tahap ketiga, kami akan menghadap Bapak Menteri mungkin dalam waktu yang cepatnya. Seperti itu. Kemudian yang berikut, kami meminta kepada Bapak Menteri agar dana tutupan kawasan, dana tutupan lahan, dana tutupan hutan harus dimasukkan dalam sebagai indikator hitungan DAU provinsi atau kabupaten kota. Memang ada PMK Kementerian Keuangan di 2023, tapi sampai hari ini kami juga belum mendapatkan dana tutupan itu. Yang kami berharap dukungan dari Bapak Menteri untuk meningkatkan masyarakat adat dan pemilik SK Perhutanan Sosial. Kita tidak hanya berikan SK Perhutanan Sosial, tapi bagaimana masyarakat itu bisa memanfaatkan SK itu untuk menghidupkan kehidupan mereka, sehingga masyarakat sejahtera, hutan lestari. Karena bumi yang kita tinggal ini, bumi ini tidak panas lagi, tapi sudah mendidih. Nah, untuk itu masyarakat harus sejahtera. Kalau tidak, hutan ini mereka akan habiskan. Dan ini karena ekonomi, perut. Kadang kita datang ke sana, mereka bilang begini, Pak, Bapak kok tanggung kita orang pun makan kan? Kita punya biaya pendidikan, kesehatan, dan ini sedang kita perjuangkan. Dan kami berharap beberapa balai harus ada di Papua Barat Daya, karena kami kesulitan untuk berkoordinasi. Transportasi Sorong Manokwari 45 menit, tapi kadang pesawat sangat susah untuk kami, sehingga kami mohon dukungan Bapak seperti itu. Dan yang lain-lain kepada Ibu Dirjen, kami sampaikan keluh kesah dari masyarakat yang menanam mangrove. Pendidikan di sini dikasih 2.800 per koker, dan ini mereka sudah mengadu, mengeluh, dan ini waktu Tuhan. Ibu ada di tempat ini, kami sekaligus sampaikan, uang kalau bisa dinaikkan harganya mungkin 10.000 paling sedikit, sehingga bisa tingkat kesejahteraan masyarakat tani yang melakukan ini bisa. Mungkin itu saran usul kami berdasarkan usulan masyarakat, karena 2.500 terlalu kecil. Nah,
Mungkin itu yang kami sampaikan. Dan generasi dan anak cucu, tapi kita orang tinggalkan mata air. Biarlah kita yang ada di tempat ini menjadi mata air kehidupan untuk mengalirkan kehidupan yang baru bagi generasi dan anak cucu. Di atas langit masih ada langit, dan apapun yang ada di bawah langit ada waktunya, dan inilah waktu kita untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik untuk kepentingan generasi dan anak cucu kita orang yang akan datang. Demikian. Dan ini pintu masuk. Kalau ibarat kereta dari Jogja ke Jakarta, kita lokomotifnya. Di tanah Papua kita kepalanya. Kalau saya patah, burung masih terbang. Kaki patah, burung masih terbang. Tapi kalau kepala putus, nah, mungkin kami ikhtiam, Bapak Menteri. Mulai dari kami, ya. Masih ada acara lagi nih. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas LHKP yang telah memberikan sambutannya. Kalau mendengar sambutan beliau dan setiap ketemu beliau memang seperti tetangga saya di Yogyakarta. Jadi memang beliau sangat santun, sangat baik sekali, dan juga sangat memperjuangkan masyarakat adat dan perhutanan sosial di tanah Papua ini. Jadi terima kasih Bapak Julian Kelly Kambu. Selamat pagi, Lawobok. 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 Bapak sekalian, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Direktur, Bapak Dirjen, dan juga Bapak Kepala Dinas, pemerintah sangat berharap bahwa ada kompromi, ada titik temu antara kepentingan ekologis, kepentingan ekonomi, dan kepentingan sosial. Masing-masing tidak boleh saling bertabrakan, tidak boleh saling menegasikan, tapi harus mencari titik temu yang baik. Apa gunanya kita punya hutan yang hijau, hutan yang dielu-elukan di dunia internasional, tapi rakyat di pinggir hutan justru menangis karena tidak ada sesuatu yang dapat dipangan pada esok hari. Namun itu juga tidak menjustifikasi bahwa kemudian kita harus tebang semua hutan ini, kayu-kayu ini kita tebang demi atas nama ekonomi, atas nama sosial. Jadi di sanalah saya kira kita secara bersama-sama mencari titik seimbang, di mana sebagai manusia yang terikat dengan kepentingan manusia lainnya, baik secara regional, secara nasional, regional, maupun secara global, kita punya tanggung jawab moral ya, sebagai manusia, sebagai individu, untuk menjaga alam yang memang pada saat sekarang ini mengalami krisis yang luar biasa. Tidak hanya pemanasan global, tapi pendidihan gitu ya, global, sudah saking panasnya. Itu kita punya tanggung jawab untuk menjaga hutan kita, menjaga ekologis kita. Tapi sekali lagi saat bersamaan, bagaimana kemudian mencari titik temu bahwa masyarakat juga kemudian mendapat akses terhadap hutan, dan dengan menjaga hutan, dengan tidak menebang hutan, justru menjadi sumber keberkahan, kesejahteraan, dan ketika hutannya ditebang justru akan membuat masyarakat tidak sejahtera. Nah, salah satu solusi yang ditawarkan sementara ini oleh pemerintah adalah perhutanan sosial. Bapak tadi sudah menerima salinan keputusan, ada 155 kepala keluarga yang diberikan sebanyak 33.000 hektar. Namun ini dimanfaatkan semaksimal mungkin. Saya titip kepada Pak Kepala Dinas, pengalaman di tempat lain Pak, mudah-mudahan tidak pengalaman di sini. Ketika tanah sudah diberikan, justru masyarakat juga kebingungan mau diapakan tanah ini. Nah, tentu di sini harus ada
gotong royong kembali, Pak. Masyarakatnya mau dibangun apa, model apa, agroforestry seperti apa, menanam apa, HBK apa, hasil hutan bukan kayu apa yang bisa ditanam. Ini tentu butuh asistensi dari Pemda, baik provinsi maupun kabupaten kota, untuk bekerja sama dengan masyarakat. Untuk apa? Sekali lagi menjaga hutan kita, tetapi juga memastikan hutan menjadi sumber kesejahteraan bagi bapak-bapak sekalian. Jadi sangat bagus sekali juga, saya mengutip saja dari Pak Kepala Dinas yang mengatakan bahwa jangan sampai hutan menjadi sumber air mata, tapi harus menjadi sumber mata air kehidupan bagi generasi kita semua. Oleh karena itu sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada Bapak yang mewakili tadi, ada 12 yang mewakili, terima dan bersukacita, sampaikan kepada kepala keluarga lain, kepada ibu-ibu yang lain, pada generasi muda lain, bahwa saat sekarang Bapak sudah memiliki hak kelola terhadap hutan yang ada di sekitar lingkungan Bapak. Tinggal sekarang sekali lagi bagaimana kita maksimalkan 33.000 hektar tadi. Saya berharap ya dari tadi di para kepala dinas, tentu juga dari kawan-kawan kehutanan di sini untuk mencari pola yang baik, sistem perekonomian yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis perhutanan sosial tadi. Sekali lagi selamat dan semoga seperti saya kutip lagi aja Pak Kepala Dinas yang luar biasa ini, hutan kita tidak menjadi air mata tetapi menjadi mata air kehidupan. Demikian, lawabok, 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 salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat dan rahmat dengan suasana teduh dan kicauan burung, tentu kami tutup. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Nasirun minallah wa fathun qarib wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lawabok. Spidol sebelah mana tangannya? Ini aja nggak biar nggak ganggu. Ini apa ini? Ini landak. Landak tidur. Iya, landak Papua. Landak Papua. Oh, landak Papua. Iya. Oke, ini landak ini. Makan cacing ya? Semut. Sini. Begini. Ayam, semut. Kalau ada kesana apa pesan? Hah? Ya ikut Pak ini kali aja. Ini masih mamalia, Pak. Mamalia bertelur. Oh, Terima kasih Bapak. ayo, makasih. Oh, satu lagi. Iya. Oh, siap. Iya. Burung apa ini? Silakan aja. Ini namanya burung Wilson Bapak, ditemukan di Raja Ampat. Apa namanya? Wilson cendrawasih botak. Iya, cendrawasih. Dua-duanya. Yang jantan yang di bawah. Cakep yang jantan ya. Iya. Ini jantan. Ada jantan yang di atas. Ini baru. Ini masuk di BKSD ya Pak, BKSD. Ini Papua Barat ya. Burung apa tadi namanya? Wilson, Pak. Cendrawasih botak. Hanya ada di Raja Ampat. Dia Kenapa sebelum- disebut Wilson? Penemunya Mama Wilson dulu. Iya. Oh, oke. Dia endemik Wegeo dan Batanta. Iya. Oke. Masih banyak Kepulauan tapi. Raja Ampat. Masih lumayan banyak. Untuk ke depan nama-nama spesies pakai nama Indonesia, Pak. Iya, iya. Nanti Bapak lah kalau Mau iya spesies Bapak baru gitu. ya. Terima kasih Bapak. Wilson Bird. Dia bersih-bersih dulu Kak kalau mau kawin, Pak. Iya, menarik gitu Pak buat Menarik. menarik betinanya. Ini yang jantan ini ya. Kan ini Pak yang bagus. Kalau lebih ganteng malah jantan malah berwarna Pak. Iya, ceria. Di PDKT dia. Bapak ya. Luarnya gimana Pak? Boleh dulu Bu. Oke, terima kasih.
Bapak dulu Pak, aduh kotor ya? Enggak, aman lah ya. Bapak nih. Pas itu Bapak. Saran guru. Apa ini? Kelompok tani. Di sini Pak ya. Oh, di sini. Binaannya Pak Joni. Iya. Oh. Teh madu. Iya. Mereka budidaya madu trigonal. Oh, Madu lulut. Cuma Bu. Ya. Bapak. Silakan Bapak. Wah, segar sekali. Segar sekali nih. Luar biasa. Kami ini KTH Matoa, kami ini adalah pemandu wisata alam. Oh ya. Kami dibina oleh Balai Besar SDH Provinsi. Kami juga banyak punya persemayan ini. Di samping segala masuk untuk resort. Astra Motor, mana motornya? Motor ada biru kan? Wah, ini apa ini? Singkong ya? Besar sekali. Gimana Ibu? Oh, boleh. Ini ya? Singkong. Ini deh. Yang sudah ada. Besar sekali ya? Iya, ada yang lebih besar. Lebih besar lagi? Dari hutan desa Pak. Oh ya? Malaysia. Aduh. Sukun juga bagus Pak. Sukun? Iya. Sukun ya? Malah tinggi itu Bapak tinggi kemarin dapat juara 1 ya. Ini ada bibit khusus di singkong biasa atau Alami. singkong biasa ya? Cuma besar ya, karena memang subur ya? Iya, caranya. Kalau ini sayur lilin. Apa itu Adek? Ibu. Sejenis macam tebu begitu, tapi akan kalau tebu kan makan dia punya batangnya, tapi kalau ini dia punya Tunas ya. Oh, seperti Ada di dalam. Seperti rotan itu ya. kayak rotan ya. juga apa dimakan. Iya, makan sayur. Kalau di foto, ya foto kita bilang baik-baik. Cuma bayar 10.000 aja. Terima kasih Pak. 10.000. Ayo, foto. Apa tadi namanya? Sayur lilin. Lilin. Oh, lilin malah ya. Ini juga ini pisang ya. Ini pisang. Ini Bapak tepung sagu. Sagu ya. Oke. Ini madu. Madu Papua. Iya. Apa khasiatnya nih? Bikin tambah muda Pak. Bikin muda. Waduh. Buat bertahan untuk tidak tidur. Ini sayur Gebi. Apa ya? Kau kira apa namanya? Yang tadi ditandatangani Pak. Oh, yang tadi ya, yang Wilson. Iya. Oh, yang tadi ya, botak ya. Ya. Yang dua jenis tadi kan? Yang warna-warni, yang jantan ya. Yang ini yang agak polos ya, agak. Batu kelapa. Oh, ini untuk hiasan perempuan di rambut. Oh, di rambut. Aduh, nggak bisa rambut saya nih. Rambut saya udah agus, agak gundul sedikit. Ya. Ya. Dari kelapa ya. Dari kelapa. Ya. Daripada sampah kelapa dibuang, kita buat untuk hiasan, untuk ini tempat tempurung yang ada itu daripada buah kita bikin untuk jadikan barang sesuatu yang diindah. Ya. Ini dari apa ini Bu? Kali ini? Ini dari rotan. Dari daun pandan. Daun pandan. Iya, daun pandan hutan. Pandanus. Daripada ini Saya di beli, hutan. dijual ini kan? Iya, saya beli ini satu. Ya, Omang ya.
Ya Bapak, kemudian kita dari Flora Fauna punya MOU, kita punya MOU belum ditandatangani Pak. Oleh siapa? Oleh Kementerian Kehutanan. MOU apa itu? MOU untuk Flora Fauna melakukan aktivitas PKS dengan Kementerian Kehutanan. Oke. Ya, kita itu menjadi salah satu hambatan untuk kita melakukan aktivitas di Indonesia Pak. Oh sorry, kan biasanya MOU-nya kan dengan yang internasionalnya atau yang di Jakarta ya? Ya di Jakarta Pak. Dengan kantor pusat, Ya. nanti dilanjutkan dengan perjanjian kerjasama di lokal ya? Ya. Yang belum tanda tangan mana? Di pusat Pak, di Jakarta. Di pusat? Ya. Oke, saya cek nanti. Ya. Apa itu flora dan fauna? Flora dan fauna. Fauna dan flora. Fauna dan flora. Ya Pak. Iya Pak. Indonesia. Ya. Internasional. Ya. Indonesia program. Indonesia program. Enggak banyak kalau mau tanda tangan siapa yang tanda tangan? Bapak Pak. Iya dengan siapa? Dengan nanti dengan pimpinan kita yang ada di Jakarta. Direktur kantor. Direktur. Oke, kontak ya, kontak ya. Iya. Bapak di sini kami ada sedikit jenderal mahal buat daftar. Beli dong. Hah? Buat Gratifikasi nggak ini? Saksi semua ini ya. Oke, sah. Makasih. Makasih ya. Makasih Pak. Makasih. Nanti follow up itu ya. Iya, Bapak. Ya. Bapak dengan siapa Bapak sini minta ini? Saya, Pak. Saya. Bapak ya? Iya, iya. Saya ya. Bapak nggak foto sama kita, Pak. Hah?